Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Arianti M_ yang berjudul Lembah Manding. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tiba-tiba, tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar. Dan di salah satu sisi tenda ada suara tepukan seperti suara tepukan tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami. Tak sekejap pun kami mengeluarkan suara. Karena kami tahu pasti itu bukan ulah pendaki. Mana mungkin pendaki usil macam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan pikiran kami berdua jika itu adalah ulah dari penghuni lembah Manding di sini. Suara kidung, gangguan di tenda kami rasakan berbarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Aku lihat mulut Hendra juga berkomat kamit, entah doa apa yang dibacanya. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami kembali tenang. Tapi suara kidung tadi masih terdengar membersamai malam kami. Tak begitu menghiraukannya, tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, Mas, aku dengar ada suara memanggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan tenda. Apa wah, baru juga tidur, ucap Hendra. Mas, Mas. Suara itu terdengar lagi. Tuh, jawabku singkat kepada Hendra. Siapa? Celetuh Hendra. Mas, tolong mas, boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Ada pendaki wah, ucap Hendra. Spontan Hendra membuka tenda berniat membantu pendaki tersebut. Dan ternyata benar, kami lihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya habis. Hendra memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa mas? Mau naik apa turun? Tanya Hendra. Aryo mas, saya mau naik, tapi air saya habis, jawabnya. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Mas, mending camp aja di sini mas, udah jam segini. Masnya juga kelelahan. Itu di situ ada lahan sedikit, cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng, ucap Hendra sambil menunjuk tempat yang ia maksud. Iya mas, terima kasih, jawab pendaki tersebut dengan singkat. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda. Aku keluar dulu bantu dia, wah gak enak kalau gak bantu, ucap Hendra. Hendra keluar tenda membantu pendaki yang bernama Aryo tersebut. Selesainya Hendra kembali masuk tenda dan kami melanjutkan tidur kami. Singkat cerita, jam 5 subuh aku bangun
karena kebelet kencing dan sekalian sholat subuh. Aku mencoba menggerak-gerakkan kakiku terlebih dahulu. Kakiku sudah enakan, walaupun masih terasa agak sakit. Tapi aku sudah mampu untuk berjalan normal. Aku membuka pintu tenda. Baru juga keluar tenda, aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak aku kembali masuk ke dalam tenda lagi. Dra, Dra. Aku membangunkan Hendra dengan paksa. Baru saja membuka mata, aku langsung menyambung bicara kembali. Tenda pendaki semalam udah gak ada, Dra, ucapku. Hah? Serius? Jangan mengada-ngada kamu, wah, ucap Hendra dengan langsung bergegas bangun. Iya, serius, Dra. Barusan aku keluar mau kencing. Aku lihat tendanya sudah gak ada, jawabku. Ini jam berapa? Tanya Indra. Jam 5 subuh, jawabku. Ah, paling dia udah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun, wah, jawab Hendra. Aku diam berpikir. Aku merasa cukup logis juga penjelasan Hendra. Walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak, ia baru sampai hampir jam 2 dengan kelelahan. Dan saat aku bangun jam 5, dia sudah tidak ada entah kemana. Aku berusaha untuk positive thinking. Aku kembali keluar tenda untuk membuang air kecil dan juga wudhu dengan sedikit air, lalu sholat subuh bergantian dengan Hendra. Setelah subuh kami berdua tidak tidur lagi. Kami lanjut memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi itu kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi perlahan mengintip di antara belantara lembah Manding. Kicauan burung juga ku dengar menemani pagi kami berdua. Setelah makan kami bersiap. Tenda akan kami tinggal di sini. Jadi kami ke puncak hanya berbekal satu karir berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami. Kakimu gimana? Tanya Hendra. Sudah enakan, cuman jalannya jangan cepat-cepat, jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sampai di pos 3 kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan, pikirku. Kami terus jalan melintasi sabana yang sangat luas dan hijau. Hingga akhirnya tibalah kami di puncak Suwanting. Dari sini jalanan menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki dan kami semua berjalan bersama menuju puncak Merbabu. Jam 10.30 kami tiba di puncak Kenteng Songo. Tapi sayangnya gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sisi Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Tak berlama-lama di puncak kami bergegas turun. Saat turun kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang barusan naik bersama. Karena mereka masih menghabiskan waktu agak lama di puncak. Kami bergegas turun karena kami tak mau bertemu malam lagi di jalur pendakian. Apalagi setelah banyaknya kejadian yang menimpa kami semalam. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap orang yang kami temui. Berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong kepada kami. Kami hanya ingin memastikan
jika pendaki semalam adalah manusia. Atau mungkin bukan. Kami tiba di tenda jam 2 siang. Anehnya, tenda kami tidak lagi berdiri. Seperti ada yang sengaja melepas frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makan roti untuk mengisi perut kami. Kami jam 3 mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun, sesekali kami menyapa pendaki yang akan naik. Syukurlah, sekarang kami tak lagi sendiri, ucapku dalam hati. Sial sekali, gelap datang saat kami tiba di hutan pinus dekat pos 1 tepat sebelum azan maghrib dan kabut sangat-sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku yang berjalan di belakang Hendra tidak bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut itu. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya karena headlampnya yang dibawa Hendra, lampunya berwarna kuning. Di sini, lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti yang kami cium sewaktu naik. Dra, bau itu lagi, ucapku. Ayo, agak cepet, jawab Hendra. Yang aku takutkan saat di sini adalah karena jarak pandang kami yang minim karena kabut yang sangat tebal. Dan jika tiba-tiba pocong kemarin atau ada sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan kami, aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam tak saling bicara. Mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya lampu motor dan suara beberapa orang di depan. Benar saja, tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini. Tapi kami menolak dan memilih berjalan kaki menuju base camp. Kami berjalan perlahan. Hendra yang kulihat sudah tampak payah dan kelelahan. Dan aku yang sedikit berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp tepat habis isya. Kami langsung bersih-bersih, mandi dan makan di warung base camp. Kami memutuskan langsung pulang saat itu juga menuju Semarang. Dan Hendra akan menginap lagi di rumahku. Saat perjalanan pulang, kami ditemani kabut malam itu. Saat pulang Hendra masih di posisi yang sama. Dia yang membawa motor. Sesekali Hendra menyalakan klakson saat di tikungan atau di tengah hutan pinus karena jalan yang tertutup kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang tepat di hadapan kami. Astagfirullahaladzim, teriak Hendra karena terkejut. Udah, ayo jalan terus, jangan lupa doa, ucapku. Kami perlahan-lahan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk-nusuk tubuh kami yang sudah tak berdaya karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam kami sampai di rumahku. Kami langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelari kasur. Akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya setelah bangun, Hendra langsung mandi dan bersiap akan pulang. Setelah mandi, Hendra bercerita jika semalam saat tidur, ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang ditolongnya malam itu.
Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu Hendra melanjutkan cerita jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malam sebelumnya, Hendra mendengar suara kidung yang sebelumnya jauh, lama-lama makin mendekat ke arah tenda. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara orang berlarian di luar tenda. Dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di dekat pos 1, Hendra melihat ada sosok hitam berbulu yang sangat besar dan tinggi, mungkin setinggi pohon pinus di sana. Benar-benar sangat besar hingga ia tak sampai saat akan melihat ke arah kepalanya. Berarti benar dugaanku saat menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada. Ucapku, Aryo bukan dari sebangsa kita. Tambahku, pendakian kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya kalau mental kami tak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung kami berdua masih diberi keselamatan hingga sekarang sampai di rumah kami masing-masing. Aku kembali kuliah dan Hendra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun. Dan Lembah Manding selesai. Gimana sobat horor? Dari kalian ada nggak yang pernah mendaki melewati Lembah Manding? Kalau ada bisa share ceritanya ya. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!